Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Noki Rinaldi, kelas 12 3C04. Dan perkenalkan nama anggota saya kelompok 2, yaitu saya sendiri Adrian Noki Rinaldi, 2 Fakri Septiono, 3 Insan Nurdin, 4 Muhammad Syauqi Albi, 5 Riko Prasetya Oktaviansyah. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem operasi dan modifikasi remastering sistem operasi Linux Ubuntu 20.04. Pengertian Ubuntu Ubuntu adalah distribusi Linux yang sifatnya open source. Ubuntu merupakan sistem operasi yang tersedia secara gratis dengan menggunakan kernel Linux. Ubuntu sendiri merupakan salah satu proyek open source yang telah mengembangkan banyak sekali mengikut karena manfaatnya luar biasa. Alasan menggunakan Ubuntu: 1. Gratis untuk digunakan. Salah satu alasan terbesar mengapa kamu perlu menggunakan Ubuntu adalah karena sistem operasi ini gratis untuk kamu unduh. 2. Mudah digunakan dan sederhana. Dari semua sistem operasi berbasis Linux yang tersedia di pasaran saat ini, Ubuntu adalah yang paling memudahkan pengguna. 3. Menggunakan GNOME Shell. Antar menggunakan pengguna atau user interface Ubuntu dibangun di atas GNOME Shell yang populer, jauh berbeda dari pengaturan distribusi Linux lainnya. 4. Bisa mudah mengakses alat pengembang. Semua alat pengembangan yang disediakan Ubuntu sangat mudah diakses, dan perlu dicatat bahwa sistem operasi dari Ubuntu juga sangat stabil. 5. Ringan digunakan. Ubuntu adalah salah satu opsi terbaik untuk mengoperasikan kembali komputer kamu yang sudah lama dan selalu macet jika digunakan. Bahan yang dibutuhkan: VirtualBox, ISO Ubuntu 20.04. Langkah-langkah instalasi Linux Ubuntu 20.04. 1. Install terlebih dahulu VirtualBox. 2. Buka VirtualBox, pilih menu New. Setelah itu isikan nama, pilih folder, ubah tipe menjadi Linux, dan pilih versi Ubuntu sesuai dengan versi yang dimiliki. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Fakri Septiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Septiono, NIM 12191592. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Oki. Kemudian langkah selanjutnya nomor 3. Tentukan ukuran memori atau RAM sesuai dengan kebutuhan. Sini kita pakai ukuran 2048 MB. Lalu klik next. Selanjutnya pilih create a virtual hard disk now. Kemudian klik next. Yang kelima, pilih VDI, Virtual Disk Image, karena menggunakan file ISO. Kemudian klik next. Yang keenam, selanjutnya pilih Dynamically Allocated, lalu klik next. Yang ketujuh, setelah itu tentukan kapasitas virtual hard disk yang diinginkan. Di sini kita pilih 50 GB, lalu klik next. Yang kedelapan, pilih file ISO dengan cara pergi ke setting, lalu ke storage. Pada kontrol IDE, klik simbol plus pada gambar piringan CD. Yang kesembilan, lalu add this image, dan pilih file ISO Ubuntu yang sudah di-download. Yang ke-10, klik choose, dan pilih OK untuk menyimpan perubahan. Yang ke-11, selanjutnya untuk memulai install Ubuntu, mulai dengan cara klik start. 12. Selanjutnya ganti startup disk dengan file ISO yang tadi. Kemudian klik start. Yang ke-13, setelah itu pilih bahasa yang ingin digunakan. Sini kita pilih bahasa Inggris. Kemudian install Ubuntu.
Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Insan Nurdin. Perkenalkan, nama saya Insanuddin. Sebelumnya, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya yang bernama Farhi Septiono. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam menginstal Linux Ubuntu versi 20.04. Dari langkah yang ke-14 hingga langkah yang ke-22. 14. Pilih keyboard layout. Selanjutnya, klik Continue. 15. Checklist normal installation dan download update while installing Ubuntu, lalu klik Continue. 16. Pilih installation type dengan cara menceklis something else. 17. Langkah selanjutnya, buat partisi baru dengan cara klik New Partition Table. 18. Buat yang kedua, pilih Free Space, lalu klik plus. Selanjutnya tentukan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Checklist pada primary dan beginning of the space dan ubah menjadi swipe area. 19. Buat yang ketiga, pilih free space lalu klik plus. Tentukan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Checklist logical dan beginning of the space. Lalu ubah menjadi export journaling file system dan beri tanda slash pada mount point. 20. Jika sudah, klik Install Now. 21. Ubah zona waktu atau wilayah menjadi Jakarta, sesuai dengan wilayahnya. 22. Atur name, username, dan password sesuai dengan kemauan sendiri, dan memenuhi syarat. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Sauki Albi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sauki Albi. Sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya yang bernama Insan Nurdin. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam menginstal Linux Ubuntu versi 20.04. 23. Tunggu sampai proses download selesai. 24. Jika sudah selesai, maka klik Restart Now. 25. Kemudian login menggunakan password yang telah dibuat sebelumnya. Langkah-langkah yang memodifikasi Linux Ubuntu 20.04. 1. Untuk melakukan modifikasi pada Linux Ubuntu 20.04 dibutuhkan beberapa bahan atau software. Caranya dengan membuka terminal Ctrl plus Alt plus D untuk shortcutnya. Setelah itu install config tool dengan ketik sudo apt-get install now config tool. 2. Setelah itu install Deacon editor dengan cara ketik sudo apt-get install Deacon editor. 3. Setelah itu dibutuhkan juga ekstensi di Mozilla. Cara memasangnya, buka browser Mozilla lalu pilih menu 3 garis yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih Add-on, setelah itu pilih ekstensi, cari GNOME Style Integration. Lalu tambahkan ke Mozilla. 4. Buka ekstensi tadi, lalu cari application menu, desktop icons, dan user themes, dan ubah 3 ini menjadi on. 5. Setelah itu restart ekstensi dengan cara tekan Alt plus F2 lalu ketik R. 6. Setelah itu buat folder dengan cara buka file lalu buat folder di home dengan shortcut Ctrl plus Shift plus N dengan nama icons. Demikian presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya akan disampaikan rekan saya yang bernama Riko Prasetya. Perkenalkan, nama saya Riko Prasetya. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Muhammad Sauki Albi. Dan berikut langkah-langkahnya. 7. Buat satu buah folder lagi dengan cara yang sama, tetapi dengan nama .dems. 8. Lalu download tema di https://www.gnome-look.org/browse/cat/ Di sini kami mendownload beberapa tema diantaranya: A. Flat Remix Green Darkest. B. Sweet. C. Oreo Grey Cursor. 9. Setelah itu, ekstrak file tema yang sudah didownload. Lalu pindahkan folder tema ke folder icon dan folder dems. Folder flat
remix green darkest ke folder themes, folder suite ke folder themes, folder Oreo Grey cursor ke folder icons. Dan ini adalah gambar dari langkah-langkah sebelumnya. 10. Setelah itu buka aplikasi Twig lalu ke App Range dan lakukan setting yang ingin diubah. 11. Selanjutnya buka Deacon Editor lalu buka ORG, Gnome, Shell, Extension, dan yang terakhir Dash to Dock. Lalu ubah Apply Custom Theme menjadi on. Ubah nilai maksimum dash icon size menjadi 48. Ubah extend height menjadi off. Dan berikut adalah hasil modifikasi tampilan awal dan ikon aplikasi. Ini adalah tampilan dalam aplikasinya. Dan ini adalah tampilan terminal. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.